Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Seringkali kebaikan Allah itu kita pandang dari sudut materi saja. Allah itu baik apabila kita mempunyai harta yang banyak. Allah itu baik apabila kita diberi rumah yang besar dan mewah. Allah itu baik apabila kita mempunyai tanah yang luas dan di mana-mana. Akan tetapi kalau sekedar itu kebaikan Allah, hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Padahal kebaikan Allah itu tidak lepas dan tidak berhenti kepada semua makhluk yang hidup di dunia ini. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, marilah kita pandang kebaikan Allah itu dari sudut yang lain, yaitu dari sudut non-materi. Mungkin itu esensi dari kebaikan itu sendiri. Marilah kita renungkan sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun man utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 hal, ada 4 kebaikan yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Kebaikan itu kebahagiaan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama, qalban syakiro, yaitu kita diberikan oleh Allah hati yang pandai untuk bersyukur. Ada ungkapan, my heart is my home. Hatiku adalah rumahku. Apabila kita mempunyai hati yang luas, rumah yang sempit rasanya luas. Adapun apabila kita mempunyai hati yang sempit, rumah yang besar sekalipun terasa sempit jadinya. Ada 2 ciri orang yang hatinya luas. Yang pertama, orang tersebut pandai mensyukuri nikmat, dan yang kedua, tidak mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan ada 2 tanda pun orang yang hatinya sempit, yaitu orang tersebut tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan yang bahkan celaka lagi, orang tersebut tidak suka melihat kenikmatan yang orang lain dapatkan. Yang kedua, walisanan zakiro, lisan yang pandai untuk berzikir. Kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertahlil, itu pun zikir. Tapi kita lihat dari sudut yang lain, kita melihat gunung yang tinggi menjulang ke angkasa, kita melihat lautan yang terhampar luas, kita kembalikan dan kita mengingat Allah, itu pun zikir. Maka dari itu, zikir itu tidak hanya sebatas kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, akan tetapi kita melihat fenomena-fenomena yang lain, kita ingat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Islam mengajarkan kita mengawali sesuatu, kita ucapkan atau kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat sesuatu yang hebat, kita ucapkan masya Allah. Kita melihat sesuatu yang luar biasa, kita ucapkan subhanallah. Bahkan kita akan berjanji sekalipun kepada orang lain, maka kita ucapkan insya Allah. Kita semuanya kembalikan kepada Allah, itu pun zikir. Yang ketiga, wabadanan ala balai sabiro. Kita diberikan badan yang sehat, badan yang kuat, badan yang tegar untuk menghadapi ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah memberikan dua ujian kepada manusia. Yang pertama, yang senang dan yang tidak senang, yang enak dan yang tidak enak. Jadi kebaikan Allah itu bukan hanya yang enaknya saja. Kita diberi kesehatan, itu adalah ujian. Kita diberikan harta yang banyak, itu pun ujian juga. Seringkali kita menganggap ujian yang diberikan Allah kepada kita hanya yang tidak enaknya saja. Jikalau kita sakit, kita sering mengeluh. Mungkin saya sedang diuji. Ketika kita sehat, kita lupa dengan Allah. Kita diberikan harta yang banyak, itu sama ujian. Apakah harta tersebut kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Kita ingat kepada tetangga kita, kita bersedekah? Atau sebaliknya? Seringkali kita mendapatkan ujian itu apabila kita bangkrut, ataupun kita tidak memiliki harta, kita sering mengeluh. Kita baru ingat kepada Allah. Jadi ujian Allah itu bukan hanya yang enak, bukan hanya yang tidak enak, akan tapi yang enaknya pula itu ujian. Dan yang keempat, kita yaitu diberikan oleh Allah wajaujatan sholihatan, yaitu kita diberikan istri yang solehah, pendamping yang solehah. Suami yang sukses di luar sana pasti ada peran istri atau ada peran perempuan di rumahnya yang mendoakan suaminya agar sukses. Suami yang sukses tidak mungkin lepas dari peran istri yang solehah. Rumah tangga adalah awal kesuksesan kita di luar sana. Dan beruntunglah kepada suami yang mendapatkan istri yang solehah. Itu mendapatkan kebahagiaan di dunia sekaligus kebahagiaan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan 4 hal yang Allah janjikan tadi, yaitu qalban syakira, walisanan zakira, wa badanan ala bala'i sabira, dan wajaujatan sholihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.